Orang bilang ramalan, orang bilang kepentingan. Enggak, kepentingan politik enggak ramalan, sederhana saja. Kalau kemudian misalnya suara salah satu capres yang lain itu sampai di bawah 12%, di bawah 15% bahkan, partai-partai yang dukung juga bingung. Pasti kalah di putaran pertama. Kan kita bicara tren. Kalau kita bicara survei itu kan kita juga bicara tren. Tren calon yang lain ini kan turun nih. Oke, kalau sampai Oktober November dia nggak ngangkat lagi, memangnya ada yang mau dukung untuk kalah? Beberapa waktu lalu saya sempat wawancara di Lingkungan Point juga Bang Adian 70. Yes. Bang Adian tuh punya hitung-hitungan gini. Ini tuh trennya Pak Anies makin kesini makin turun, ini versinya Bang Adian ya. Makin kesini makin turun. Dengan elektabilitasnya makin turun, emang ada partai politik yang mau ngusung orang yang kalau versinya Bang Adian sudah pasti akan kalah gitu. Itu gimana tuh jawab itu? Tentu Bang Adian punya hak untuk berpendapat. Yang tahu rumah tangga kan kita yang ngurus ya. Jadi begini, kalau mau berargumen lah, kita tidak bermaksud defend gitu. Dua lawan atau dua mitra berkompetisinya Pak Anies itu dua-duanya menampilkan diri didukung segala macam gitu. Oke. Didukung pemerintah, didukung para supporter logistik, seperti menampilkan diri punya segala macam gitu. Oke. Dan masih dalam struktur, artinya punya advantage untuk menggunakan sumber daya publik untuk memperoleh benefit politik. Sebenarnya tadi Anies Baswedan itu dari mulai 2017 ketika Pilgub sudah dikeroyok oleh segala macam yang sifatnya kuat gitu ya. Ya media, ya lembaga survei, ya waktu itu pemerintah juga ya. Ternyata dia survive, makin hari makin muncul begitu ya. Sampai hari ini gitu. Ya memang ada di urutan 3 dengan segala macam cerita lembaga survei lah. Ada lembaga survei yang ini masa di mana tiap minggu ada survei kan? Iya. Lagi rame. Dengan segala proses lembaga survei itu, dia masih ada di dalam race gitu, masih dalam di arena gitu. Jadi kalau diukur daya tahannya, sebetulnya punya daya tahan siapa gitu. Jadi kalau ukurannya adalah mana ada orang partai yang mau mengusung orang yang potensi menangnya sedikit. Nah sekarang saya mau cerita potensi dukungan itu. Pertama kan dari partai tentu saja, karena itu persyaratan formal. Tapi coba lihat di lapangan. Apakah betul survei itu menampilkan situasi di lapangan? Yang kedua, yang paling kita juga tidak duga-duga adalah tumbuhnya relawan organik di mana-mana tanpa dimobilisasi. Mereka bikin kelompok sendiri, bikin kaos sendiri, bikin atribut sendiri, bergerak terus sampai hari ini. Sekarang barangkali tidak kurang dari 500 simpul, berbagai skala. Yang nasional juga ada, yang fokus di provinsi ada, yang fokus di kabupaten ada, yang di lokal juga ada. Itu aset yang sangat potensial untuk membuat Pak Anies itu punya potensi untuk memenangkan kompetisi.